وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bagaimanapun jenjang tingkatan pembinaan generasi di dalam jemaah, tingkat tinggi, tingkat kecil sampai tingkat atas, intinya satu adalah loyalitas pada Quran. Intinya adalah satu, loyalitas pada hizbiyah, pada asabiyah. Intinya satu juga atas agar taat kepada imam, kepada manusia ditunjuk atau yang diakukan, yang dikenal mereka sebagai istilah imam. Lalu dengan seperti itu, padahal yang ngurusi adalah kita, yang ngurusi adalah orang-orang yang bawah, namun semuanya di atas namakan. Nah, itu adalah peramutan Bapak Imam. Ini peramutan Bapak Imam terhadap jamaah-jamaah. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat bisa melaksanakan ibadah, nikmat bisa hijrah minasyubahat ilal bayyinah, nikmat bisa tetap beramar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di Cukam 354 Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita menjumpai akhir tahun, hampir menjumpai akhir tahun Masehi, tanggal 25 Desember. Seperti yang kita ketahui, dari berbagai daerah, dari berbagai kelompok, berbagai desa di Islam Jamaah Cukam 354, seperti halnya dulu kita mengurusi, biasanya masa-masa Desember ini adalah masa-masa evaluasi dari sebuah program yang disebut dengan PPG, yaitu program PPG Penggerak Pembina Generasi Penerus, yang kebetulan saya sendiri saat itu menjadi ketua PPG, yang meliputi beberapa puluh kelompok, ada 34 kelompok insya Allah dulu. Saya menjadi ketuanya. Yang remaja saat itu sekitar usia SMP ke atas, SMP ada sekitar 300-an, kemudian SMA ke atas hampir di angka 700-an, kemudian SD itu di angka 1500-an saat itu dulu, saat saya menjadi ketua PPG. Nah, Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Lalu ada apa biasanya di akhir-akhir bulan Desember ini? Sungguh kita juga memberikan apresiasi yang cukup besar kepada saudaraku semua di Islam Jamaah. Biasanya beliau ini sangat getol dalam pembinaan generasi penerus. Termasuk kemarin itu tanggal 25 biasanya di berbagai daerah. Di sini juga ada namanya FAS, Festival Anak Soleh. Walaupun saya sudah tidak jadi ketua lagi, mestinya diganti. Sepeda motornya diminta, Hondanya diminta. Sampai kemarin itu dari pagi, insya Allah. Pagi lewat ini kan hampir 90% yang lewat sini itu ada Cukam. Itu hampir dari pagi jam 6 itu sampai saya ngisi pengajian, azan maghrib itu belum bubar. Masih pembagian hadiah, penyebutan pemenang dan sebagainya. Sampai azan maghrib, saya saja sampai di tempat kajian itu ternyata telat sholatnya, telat
telat takbiratul ihram belum sampai telat 1 rakaat. Berarti sungguh lama, sehari penuh, hampir 12 jam insyaallah. Di tanggal 25 Desember yang kita ketahui hampir menyeluruh. Kalau saya ambil sampel misalnya di sini, hampir menyeluruh di daerah sini mengadakan evaluasi pembinaan generasi penerus. Satu sisi kita lihat sangat bagus. Dan kemarin sampai ada yang tanya dari sesepuh orang-orang selain Cokam, waktu saya ngisi itu ada apa tetap di gedung itu kok rawame, biasanya ada apa? Saya ingat kan. Oh, ini tanggal 25 24 Pak, ini namanya FAS, Festival Anak Soleh. Kalau yang agak besar namanya FRESH, Festival Remaja Solih. Ya, kita tidak pungkiri bagaimana pembinaan generasi penerus, pembinaan para remaja-remaja, pembinaan kepada para TPA, SMP dan lain sebagainya di dalam Cokam itu menurut mereka rapi, karena mereka belum tahu juga pembinaan di luar. Nah, jadi memang kadang-kadang orang itu selalu memuji-muji golongannya karena memang tidak pernah menengok di luar itu bagaimana. Nah, sehingga adanya hanya menyepelekan, menghina, merendahkan bahwasanya di luar tidak ada pembinaan cabai rawit, tidak ada pembinaan penerus dan lain sebagainya. Ya, satu sisi kita juga mengapresiasi bahwa benar adanya di dalam Jokam Islam Jamaah 354 ini pembinaan generasi penerus benar-benar juga diperhatikan. Namun bukan satu-satunya di golongan ini, di golongan yang lain juga sama. Seperti saya tadi juga baru saja pulang tadi zuhur setelah ngisi kajian ahad pagi di mana Syifa'ul Qalbi di Panti Asuhan Syifa'ul Qalbi namanya Panti Asuhan, cuman yang ngaji masyarakat sekitar di Jumantono. Kemudian saya jam 8 sampai tadi jam hampir zuhur, menjelang zuhur saya mau wisuda para TPA, TPQ dan diniyah, yaitu wisuda juz'iyah, yaitu anak-anak yang sudah hafal 1 juz mendapat wisuda dinaungi oleh sebuah yayasan. Ada gabungan diniyah atau TPQ, ada 7 TPQ. Jadi kadang-kadang di Jokam itu nggak tahu pembinaan yang di luar itu bagaimana. Taunya di Jokam ya pokoknya Jokam itu yang paling baik, paling teratur dan paling pokoknya serba paling. Yang lain no, yang lain tidak ada pembinaan serapi Jokam. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kami juga terlibat dalam pembinaan tersebut. Kami juga pelaku dalam pembinaan tersebut, bahkan bukan hanya pelaku, kami juga dulunya juga menjadi seorang ketua dari beberapa pelaku. Saya menjadi seorang ketua, pengurus saya saat itu 40-an, pengurus PPG-nya. Alhamdulillah saat itu bisa terlibat juga. Kalau kita melihat materi apa-apa saja yang disodorkan, yang diajarkan kepada Jokam 354 ini, kepada Jokam mulai kecil sampai tua, artinya katakan mulai kecil sampai generasi penerus sampai sebelum usia nikah. Kita lihat di bidang pendidikan misalnya, kan ada BPG itu namanya bidang pendidikan. Kalau kita membaca materi-materi pendidikannya adalah berisikan doktrin, bagaimana ketaatannya kepada Bapak Imam, bagaimana ketaatannya dan kepada Bapak Imam dan lain sebagainya. Dan tak lepas sampai agar mereka melekat sebuah keimaman itu siapa, imam itu siapa dan lain sebagainya. Maka termasuk dalam FAS, Festival Anak Soleh, terkadang ada soal-soal yang menggelitik, ada soal-soal yang lucu, yaitu sebutkan nama Bapak Imam Pusat sekarang. Dan sampai saya itu mesem, tapi ya saya jadi ketuanya ya tak mesem itu aja, kan itu yang kerja adalah tim pendidikan saja saat itu. Ya, jadi pembinaan generasi penerus yang mereka sikat dengan generus. Nah itu memang dari kecil, dari usia SD bahkan dari usia PAUD. Namun yang ada adalah bagaimana menanamkan doktrin-doktrin, mulai
tepuk rukun Islam misalnya diganti menjadi tepuk 5 bab, ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah dan taat. Sehingga tak heran, tak ayal anak-anak kita kadang-kadang nggak hafal rukun Islam. Yang paling ironi ketika suruh menghafalkan rukun Islam di sekolahan, mereka jawabnya, wah itu ya wong jobo wae. Iku ya wong jobo wae. Oh, seperti orang luar ini. Nggak jamaah itu nggak usah, otomatis melakukan, nggak usah hafal-hafal, nggak usah. Ya, itu pembinaan generasi penerus jamaah. Pembinaan generasi penerus jamaah itu Islam Jamaah Cokam 354. Di akhir-akhir tahun biasanya menjelang tanggal 25 atau tanggal 20-an ke sana sungguh sangat sibuk. Saat itu kalau kita mengingat-ingat dulu, biasanya kalau seperti ini saya itu hampir 2 minggu terporsir untuk urusan sabilillah biasanya dulu, untuk sabilillah. Setelah nanti tanggal 25 biasanya kita fast fresh, itu ada bazar, ada fast fresh dan lain sebagainya. Biasanya tanggal 1 malam ada instruksi dari pusat, yaitu untuk mengadakan pengajian remaja sebagai antisipasi remaja agar tidak keluar untuk maksiat, untuk dan lain sebagainya. Namun saja kadang-kadang ya biasa, kadang-kadang juga kita rasakan sama aja. Nanti walaupun diadai di sebuah gedung agar tidak keluar, namun kadang nuansa isian kajiannya juga nanti diselingi sesuatu yang kadang-kadang ya sampai hati kita akhirnya ya gelo, biyen kok koyo ngono, gelo, isin dan gelo. Tapi ya sudahlah, kita sudah bersyukur kita bisa hijrah. Jadi memang di tanggal-tanggal 25 Desember ini hampir secara menyeluruh, secara evaluasi di PPG, penggerak pembinaan generus itu diwujudkan dengan pembinaan fast fresh. Oke, masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, ada yang perlu kita closing dan perlu kita tandaskan. Bagaimanapun jenjang tingkatan pembinaan generasi di dalam jamaah, baik tingkat tinggi, tingkat kecil sampai tingkat atas, intinya satu adalah loyalitas pada golongan. Intinya adalah satu, loyalitas pada hizbiyah, pada asobiyah. Intinya satu juga atas agar taat kepada imam, kepada manusia yang ditunjuk atau yang dilakukan, yang dikenal mereka sebagai istilah imam amir. Lalu dengan seperti itu, padahal yang ngurusi adalah kita, yang ngurusi adalah orang-orang yang bawah. Namun semuanya di atas namakan itu adalah peramutan Bapak Imam. Ini peramutan Bapak Imam terhadap jamaah-jamaah. Sampai biasanya ada daerah-daerah yang kalau Anda ingat, mungkin daerah Anda juga pernah, insya Allah. Dan saya dulu juga pernah menjadi mentoringnya, bahasanya mentoringnya, karena Tawangmangu ini kan daerah pegunungan nih. Biasanya pegunungan itu cocok untuk outbound. Nah, saya sering kedatangan tamu dulu dari berbagai daerah. Bahkan di Lamongan pernah itu 9 daerah datang semua minta di outbound di sini. Nah, titik poin inti pelajaran outbound, walaupun kita hanya mengenang, titik poin inti outbound itu instruksi dari pusat, instruksi dari pengurus dan lain sebagainya, dan titik poinnya adalah agar mereka bisa taat dan taat. Agar mereka bisa taat dan taat. Namun masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, kita juga memberikan apresiasi perkembangan teknologi yang berkembang pesat, yang semakin maju, yang semakin signifikan seperti ini. Alhamdulillah, bismillah, ternyata orang-orang yang dulu sudah berkecimpung semangat dalam pembinaan jamaah, pendoktrin jamaah, akhirnya oleh Allah diberikan hidayah. Termasuk para pembina, para generasi penerus rata-rata, alhamdulillah, biidznillah. Kalau kita menengok, kalau kita mendengar, para mahasiswi sudah banyak mulai mengintip media sosial yang ada dalam Jogja, yang ada dalam Mantang, dan itu tak terbantahkan, tidak terbantahkan, dan itu realita yang harus diterima. Walaupun mereka sedang menghibur diri bahwasanya masuk jamaah itu 500.000 per bulan, 100.000 per bulan,
mati 1 tembus 1000 dan lain sebagainya. Itu hanya menghibur diri. Kita tahu persis. Di mata 1000 itu di mana aja daerahnya. 1000 orang itu di mana saja. Kalau Tawangmangu ini yang keluar misalnya, keluar dari Tawangmangu ini, khusus di Tawangmangu ini di angka 40, misalnya 20 kakak. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 50 di khusus daerah Tawangmangu 50 ini. Mestinya yang masuk 5.000. Bahkan lebih. Mati 1 tembus 1000 berarti yang masuk dalam jamaah itu 50.000. Tapi ternyata informasi dari kawan-kawan ternyata justru banyak yang bunglon. Akhirnya sekarang itu alhamdulillah biidznillah, telik dari informasi dari kawan-kawan muslimin banyak yang bunglon. Ya masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Insyaallah demikian apa yang kita sampaikan. Salam maksiat, salam akal waras, dan salam makan selamat wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك